Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab atau membaca buku Prinsip Hidupku. Dan insyaallah kita masuk pada materi yang ke berapa ini? Keempat ya. Tentang waktu merupakan barang berharga yang sering terabaikan. Kita hidup dalam ruang berapa dimensi? 4 dimensi. 4 atau 3? 4 ya. Pertama dimensi fisik, yang kedua dimensi waktu. 3 dimensi adalah tempat kita ada, dan 1 dimensi adalah waktu kita. Orang kalau diberi waktu oleh Allah, maka dia hidup. Sebaliknya ketika dia nggak punya waktu, dia mati. Karena itu waktu adalah umur. Sehingga Nabi SAW pernah mensabdakan, La tazulu qadam abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dia habiskan. Baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi waktu bagi seorang mukmin. Seorang mukmin ketika menjalani hidup, waktu ibarat modal, sedangkan amal ibadah seperti keuntungan. Melewati sebuah waktu tanpa menambah amal ibarat pengusaha yang berdagang, dia menggunakan modalnya namun tidak mendapatkan keuntungan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih berat bagiku melebihi penyesalan yang aku alami ketika berlalu 1 hari, gharabat syamsuhu, mataharinya tenggelam, naqasa fihi ajali, umurku berkurang, walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak bertambah. Dan mungkin bagi kita biasa saja. Tapi bagi para sahabat, ini hal yang sangat merugikan. Sehingga mereka ketika ngobrol dengan temannya, ketika melakukan aktivitas tertentu, dan mereka merasa dalam aktivitas yang aku lakukan ini enggak nambah amal. Ketika mereka merasa tidak menambah amal, padahal waktunya sudah banyak yang hilang, bagi sahabat itu penyesalan. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Belum pernah aku menyesal melebihi penyesalanku ketika menjumpai 1 hari bertambah atau dia tenggelam mataharinya, umurku berkurang sementara tidak bertambah amalku. Nah, sehingga jamaah yang kami hormati,
Coba ini dijadikan sebagai standar aktivitas. Standar aktivitas itu begini. Cara mengukur diri apakah kondisi kita itu sudah mirip seperti orang soleh ataukah belum. Kira-kira kalau waktu kita hilang hanya untuk kegiatan yang nyantai ya, misalnya nyekrol HP atau ngobrol dengan teman atau kegiatan nyantai yang lainnya yang 0% nggak ada nilai manfaatnya sama sekali. Mancing, ya, golek cedol misalnya. Sehingga lama kita nungguin, lama kita bengong, lama kita nganggur, tapi nggak ada nilai yang signifikan bagi hidup kita. Tidak ada nilai yang berharga bagi hidup kita. Kalau kita sedih, insya Allah itu indikator kita ini orang baik. Tapi bagi kita kok biasa saja, tidak ada yang perlu disesali. Berarti kita termasuk orang yang tidak bisa menghargai waktu. Makanya hilangnya waktu kita anggap hal yang biasa. Baik. Nganggur itu menyenangkan nggak, Pak? Hah? Tidak. Orang kalau nganggur ngapain, Pak? Hah? Ngelamun. Indikator kita ini orang baik. Tapi bagi kita kok biasa saja, tidak ada yang perlu disesali. Berarti kita termasuk orang yang tidak bisa menghargai waktu. Makanya hilangnya waktu kita anggap hal yang biasa. Baik. Nganggur itu menyenangkan nggak, Pak? Hah? Tidak. Orang kalau nganggur ngapain, Pak? Hah? Ngelamun, ngelangut, tidur. Nah. Bagi mereka yang dia menganggap bahwa tidak ada kondisi kosong dari ibadah, nganggur itu anugerah. Sehingga saat dia tidak ada kesibukan duniawi, tidak ada aktivitas duniawi, bagi dia waktu kosong nganggur itu anugerah bagi dia. Anugerah untuk apa, Pak? Dia akan manfaatkan waktu itu untuk hal produktif yang menurut dia saya belum sempat melakukannya pada saat saya punya kesibukan dunia. Mungkin dia gunakan untuk zikir, dia gunakan baca Quran, dia gunakan untuk A, B, C, dan seterusnya. Karena sebenarnya tidak ada kondisi nganggur bagi mukmin. Ada nggak mukmin waktu di mana mukmin nggak bisa ibadah itu kapan? Waktu di mana seorang mukmin tidak bisa ibadah itu kira-kira kapan? Hah? Di toilet? Tapi kan sebentar. Sehingga kalau di toilet sesuai dengan kebutuhannya, begitu selesai dia keluar. Makanya kalau ada orang di toilet kok dia menikmati lama di toilet, gak metu-metu. Apalagi mohon maaf ya, di toilet bawa HP. Terus dia nge-game. Loh itu banyak, Pak ya. Ada banyak orang yang kebiasaan, saya boleh sebut ini kebiasaan jahat pada dirinya. Walaupun pelaku seperti ini mungkin mereka yang sudah rajin sholat jamaah di masjid. Tapi termasuk orang yang jahat pada dirinya, kalau dia di toilet bawa HP, entah nge-game, WA-an atau apapun. Itu jahat sama dirinya dia. Karena yang pertama tempat ini adalah tempat kotor. Yang kedua tempat ini disukai oleh setan. Yang ketiga tempat ini bukan tempat orang untuk berlama-lama. Seharusnya sesuai kebutuhan, dia sudah nggak ada keinginan untuk buang hajat, harusnya selesai bebersih kemudian segera keluar. Bukan tempat untuk nyantai di situ, bukan tempat untuk nyari inspirasi. Karena ini tempat disukai oleh setan. Makanya kalau ada orang yang di toilet kok seperti itu kondisinya, dia perlu belajar jadi manusia. Ini manusia yang banyak posisinya yang belum normal gitu ya. Jahat sama dirinya, masa di toilet main HP. Ini mohon maaf saya cerita sedikit mungkin agak jorok ya.
Toilet kalau di tempat-tempat umum itu kan bawahnya bolong, Pak ya. Bawahnya bolong, keramik. Nah, keramiknya mantul. Saya pernah antri di toilet. Lama sekali dia nggak keluar-keluar. Kelihatan dari bayangan-bayangan semburat ya. Kalau auratnya nggak kelihatan ya. Jadi cuman bayangan, karena ada lampu di atasnya, bawahnya kan kelihatan ada bayangan seperti siluet ya. Dia seperti ini. Oh pantas sih, suwe kan tantan tadi. Tak dodok. Baru setelah itu dia nyiram. Berarti kan dia biarkan najisnya itu bertahan. Ya mungkin keluk-keluk gak karuan. Keluar asap gak tahu ya. Habis itu dia nyiram, terus gini lagi. Tak tungguin, didodok lagi. Baru setelah itu dia taruh, dia cawi, dia cebok. Lama terus baru keluar. Masya Allah nih. Ini orang perlu belajar jadi manusia kayak gini. Untuk menghargai dirinya jadi manusia saja dia nggak tahu gitu ya. Kalau sebenarnya toilet ini bukan tempat untuk melakukan aktivitas seperti itu. Masya Allah. Dan ini bukan orang yang jauh dari peradaban. Karena saya jumpai itu di Jakarta. Bukan orang yang pelosok, yang jauh dari peradaban. Kan di pelosok nggak ada toilet kayak gitu, Pak ya. Makanya mohon untuk hargai waktu yang kita miliki. Jika waktu hilang dalam posisi kita tidak merasa sedih, berarti kita bukan termasuk orang yang memberikan penghargaan terhadap waktu. Karena hakikat dari manusia adalah deretan waktu yang menjadi rentang umurnya. Hakikat dari manusia adalah deretan waktu yang menjadi rentang umurnya. Ketika bagian waktunya hilang, berarti ada sebagian unsur manusia yang berkurang. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya bna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka." Wahai manusia, hakikat dari kalian adalah deretan hari. Jadi kita ini adalah deretan hari sejumlah umur yang Allah berikan kepada kita. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau satu hari hilang berarti unsur kita berkurang. Kalau satu hari hilang berarti unsur kita ada yang berkurang. Demikianlah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri menceritakan tentang realita kehidupan kita. Nah ini kalau hilang, satu hari ini kalau hilang, nggak ada isi pahalanya, ibarat kita menggunakan modal, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan. Nabi SAW telah mengingatkan akan nikmat waktu agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab tidak mungkin waktu itu berulang. Ibarat kalau kaset jalan, Pak ya, diulang bisa nggak? Bisa. Tapi kalau waktu diulang bisa nggak? Nggak bisa. Dan mohon dipahami, semakin dekat dengan akhir zaman, waktu itu semakin singkat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. La taqumus sa'ah hatta yakthural haraj, hatta yakthural jahlu, wa yuqbadul ilmu, wa yataqarabuz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak kebodohan, ilmu dicabut, dan zaman itu berdekatan. Nah, makna zaman itu berdekatan, ulama beda pendapat. Salah satu di antara maknanya adalah sesuai dengan teks dari hadis. Setahun rasanya seperti sebulan, sebulan rasanya seperti sepekan, sepekan rasanya seperti sehari, sehari rasanya seperti 1 jam. Sehingga makin pendek, makin pendek, makin pendek.
Dan mungkin suasana seperti itu sudah mulai kita rasakan. Makanya kadang kita ketemu teman misalnya, ini teman alumni SMA, dulu satu bangku. Kok rasanya cepet ya? Awake dhewe SMA kayak wingi toh. Kita baru lulus SMA kan baru kemarin, rasanya kok cepat sekali. Padahal orangnya sudah punya cucu. Ngomong kayak gitu. Karena nuansa itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan. Sehingga dalam perasaan manusia, waktu itu rasanya cepat. Makanya Anda jangan merasa gerakan waktu ini lama, sebab waktu ini bergulir dengan cepat, sehingga kalau isinya kosong tanpa makna, itu akan menjadi penyesalan bagi sang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat di mana banyak orang yang tertipu sehingga tidak memanfaatkannya dengan baik. Apa itu? As-sihhatu, kondisi sehat. Yang kedua, wal faragh, waktu luang. Sehingga ketika sehat, orang tidak memanfaatkannya dengan baik. Dia gunakan waktu sehatnya hanya untuk hal yang nggak ada makna, yang sia-sia. Waktu kosong juga demikian. Padahal ini semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa Nabi SAW menyebutnya sebagai makbunun, orang yang tertipu? Kata beliau, di sini aja penjelasan. Disebut sering tertipu karena orang tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Sehingga nanti dia akan menyesal. Makanya sebutan hari kiamat salah satunya adalah Yaumun Taghabun, hari di mana orang membodohkan dirinya sendiri. Salah satu di antara nama hari kiamat, ini kelihatan nggak Pak? Hari kiamat. Kelihatan? Masya Allah. Lebih bagus whiteboard atau blackboard? Blackboard. Lebih terang hitam. Saya ganti kalau begitu ya. Kini lebih kelihatan. Hah? Malah nggak ada. Oh. Yang tadi lebih bagus. Baik. Coba. Kelihatan. Kelihatan nggak? Hah? Tidak. Ya. Tidak terbaca. Kalau ingin? Apa tulisannya? Kelihatan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Pakai ini aja ya. Nah. Saya tadi mau ngomong apa Pak? Sampai lupa. Hah? Baik. Ada nama hari kiamat, namanya adalah hari At-Taghabun, hari kiamat. Salah satu namanya apa? Yaumut Taghabun. Bukan At-Taghabunnya, tapi Yaum At-Taghabun, hari At-Taghabun. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan Yaumut Taghabun? At-Taghabun dari kata Al-Ghabn, artinya membodohi. Hari kiamat disebut sebagai Al-Ghabn karena pada hari itu semua orang merasa bodoh. Yang kafir apalagi ya. Dia merasa bodoh kenapa dulu tidak beriman. Yang mukmin merasa bodoh kenapa dulu dia tidak memperbanyak amal saleh dan memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk banyak berbuat baik. Makanya disebut sebagai Yaumut Taghabun. Sekarang ceto belum terasa. Besok baru akan terasa. Sebab kita ini ditutupi dengan al-jahl. Ini manusia
ada sebuah tembok. Tembok itu namanya tembok al-jahlu. Al-jahlu artinya apa? Kebodohan. Dan juga ditutupi dengan az-zulmu. Az-zulmu artinya az-zulmu, kezaliman. Nabi SAW atau Allah Ta'ala berfirman, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Nah, manusia ditutupi oleh tembok kebodohan dan tembok kezaliman, sehingga dia tidak banyak memikirkan masa depan. Masa depan puncak itu di mana? Masa depan puncak itu di mana? Akhirat. Ini masa depan puncak kita. Jadi kalau anak kecil kita motivasi, kamu harus berjuang demi masa depan kamu. Masa depannya kapan? Nanti kalau kamu sudah jadi seperti saya. Manusia menyangka kalau masa depan dia adalah di hari tua dia. Belum. Itu belum masa depan puncak. Masa depan puncak adalah akhirat. Sehingga kita masih punya masa depan. Nah, yang terjadi adalah ketika ada anak kecil ya, dia tidak bisa maksimal dalam belajar, banyak bermain, ya, banyak bermain dan seterusnya. Nah, di sini ada masa depan dia. Anak kecil atau anak remaja. Anak remaja ini banyak bermain, banyak keloyongan dan seterusnya. Sementara di sana ada masa depan dia. Dia akan menuju masa depannya. Orang tua akan memberikan saran kepadanya, kamu harus rajin belajar, rajin ini, demi masa depanmu. Betul kayak gitu ya? Nah, sampai akhirnya ketika dia berada dalam kondisi tua, ini anak ada di sini, ternyata dia banyak gagal. Nyesel nggak orang? Nyesel? Kenapa saya dulu tidak ini? Kenapa? Begitu ya. Kenapa saya dulu tidak rajin belajar? Kenapa dulu saya tidak rajin baca Quran? Kenapa dulu saya tidak berlatih? Saiki aku wis tuwa, arep sinau maca Quran ora iso. Kenapa dulu saya tidak ini, sekarang saya sudah kondisi lanjut usia, mau melakukan itu sudah nggak bisa. Dan seterusnya. Itulah yang terjadi pada manusia. Kenapa anak ini dia nyesel? Karena dia bodoh dengan masa depan. Dia bodoh dengan masa depan. Tertutupi dengan kenikmatan yang penting pokoknya dia happy. Isi hidupnya kalau nggak jalan-jalan, bermain, dan seterusnya, nggak ada makna. Karena dia bodoh. Orang tua yang sudah tahu ini, orang tua kan ngerti ya. Kowe sesuk nek wis tuwa iki kaya ngene. Mungkin anak nggak kepikiran. Kalau besok ketika dia sudah dewasa akan menghadapi itu, maka ortu ngasih arahan. Ortu ngasih arahan. Di saat ortu ngasih arahan, ada yang mau nurut dan ada yang banyak yang nggak mau. Ada banyak yang nggak mau nurut. Terus yang nggak mau nurut gimana Pak? Sampai pada posisi di masa depannya dia gagal. Uripe rekoso, ora penak, dia nggak punya ilmu, tidak dihargai oleh masyarakat. Mulailah dia merasa nyesel kenapa dulu saya tidak rajin belajar. Penyesalannya ada di hari tua. Nah, kita semua akan seperti itu. Di depan ini ada akhirat yang kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW tahu. Karena beliau pernah diajak oleh Allah untuk melihat surga, melihat neraka, bagaimana situasi di akhirat. Beliau dapat wahyu dari Allah. Sehingga beliau memberitahu kepada manusia, wahai manusia, lakukanlah ini, karena kau akan menjumpai masa depan puncak di mana kau tidak akan pernah balik. Kalau di sini menyesal, ini menyesal tanpa ujung.
Kalau ini gagal misalnya, gagal masa depan, masih mungkin untuk diselamatkan. Tapi kalau di sini gagal, kira-kira gimana? Hah? Nggak mungkin bisa selamat. Manusia kalau sudah gagal di akhirat, mau cari peluang apa untuk bisa selamat? Nah, dalam kegiatan kajian seperti ini kan kadang kita diingatkan ini ya. Kamu punya masa depan puncak, di mana masa depan puncakmu itu adalah akhirat. Bagian ini kalau kau gagal, maka kau akan menyesal selamanya. Tapi manusia ditutupi oleh kebodohan. Sebagaimana anak-anak tadi, anak-anak kecil, anak-anak remaja, karena dia ditutupi dengan bodoh, nggak ngerti tentang bagaimana hidup besok di masa tua, makanya kadang dia sak penake dhewe, akhirnya begitu terjadi di masa tua, dia banyak melakukan penyesalan. Baik, demikianlah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat di mana banyak orang yang tertipu, sehat dan waktu luang. Bagi para ulama, waktu lebih berharga dibandingkan kepingan emas. Mereka lebih pelit terhadap waktu dibandingkan pelitnya kita terhadap uang. Sehingga kalau ada orang minta waktunya, nggak dikasih. Sampai nek tak kei duit, tak kei. Nek njaluk duit, tak kei. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, aku menjumpai beberapa orang yang mereka lebih pelit terhadap waktu mereka dibandingkan pelitnya kalian terhadap harta. Demikianlah kondisi para ulama di masa silam. Baik. Ayo kita makan-makan. Mau nggak Pak? Undangan makan-makan. Oh seneng, langsung berigas. Neng di golek kulineran. Subhanallah. Orang Jogja golek mangan ning Magelang, orang Magelang golek mangan ning Jogja. Hanya untuk nyari kulineran. Kadang-kadang sampai diperjuangkan ya, macet-macet sabar dia. Sampai di warung tujuan ngantri. Rantuk nggon ditunggoni. Nyari apa? Nyari meja dulu, Pak. Nyari meja. Wah, penuh semua. Ya sudah, tolong Bapak ngantri. Ngantri ditungguin enggak? Ditungguin. Sudah? Begitu dapat meja, Pak, menunya tinggal ini, Pak. Wah, tinggal apa? Ini. Ini masih ada enggak? Masih ada. Masya Allah. Perjuangan dia hanya untuk makan. Setelah itu dia makan. Lama enggak makannya? Hah? Lama sekali. Karo ngobrol lama. Sehingga yang cukup hanya dengan 15 menit, dia makan bisa 1,5 jam. Dan banyak itu terjadi ya. Maka waktu setengah hari hanya habis untuk makan. Dia golek makan itu siang. Dia datang jam 10 wis mangkat. Sampai lokasi jam 1. Jam 1 makan sampai 2:30. Salat asar mikir makan malam. Jadi uripe mong hanya untuk makan. Apalagi tayangan-tayangan di masa sekarang isinya cuma motivasi untuk makan. Kalau diajak makan tuh semangatnya luar biasa. Para ulama di masa silam sampai kadang di antara mereka itu nggak sempat makan. Ada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi bersama 3 temannya atau bertiga mereka ya. Namanya Abu Hatim Ar-Razi. Plus 2 teman, berarti mereka ini bertiga. Pernah satu ketika 3 orang ini datang ke majelis seorang guru. Ternyata sampai di majelis ini sang guru sedang sakit. Sehingga majelisnya libur. Karena majelisnya libur,
Maka beliau pulang balik. Dan pulangnya itu di kos-kosan, sebagaimana orang dulu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di tempat ini dia ngontrak, di tempat berikutnya dia ngontrak, terus seperti itu. Dia pulang, di tengah jalan mereka beli ikan. Beli ikan, terus dibawa pulang. Sampai di rumah, kita sudah masuk jam kajian syekh berikutnya. Akhirnya dia berangkat. Bertiga ini berangkat ke majelis berikutnya. Udah? Dan seperti kebiasaannya, dari satu majelis nyambung ke majelis yang lain. Majelis ini nyambung ke majelis lagi. Terus seperti itu sampai malam. Kalau sudah malam, sudah nggak ada majelis. Dulu majelis itu ketika kelihatan. Dan tidak ada penerangan seperti yang kita punya. Sehingga majelisnya itu majelis siang. Sampai malam, pagi majelis lagi. Muter seperti itu sampai ikan ini bertahan selama 3 hari. Tidak dimasak. Nggak sempat, Pak. Nggak sempat masak ikan. Udah? Hingga kemudian mereka merasa, ini ikan kalau nggak dimakan, mubadzir. Ikan 3 hari loh itu, Pak. Terus gimana ini? Ya sudahlah kita makan saja. Dimangan, mentah. Daripada buang sia-sia, ikan itu dimakan mentah oleh 3 orang ini. Masya Allah. Seperti itu contoh bagaimana ulama menghargai waktu. Sehingga dalam posisi ketika mereka sibuk dengan majelis ilmu, 01 itulah waktu longgar dia. Itu pun karena waktunya cuma pendek. Begitu 01 ini cuma dipakai untuk beli ikan sampai di tempat tinggal, ternyata sudah masuk waktu majelis berikutnya, muter seperti itu terus sampai 3 hari. Sehingga kesempatan dia untuk ngelola ikan itu nggak sempat. Maka dimakan mentah. Ya. Beda dengan kita ya, urusan makan itu paling banyak menghabiskan waktu. Mungkin Bapak pernah lihat ya, ada model orang yang masak sambil ngegrill. Diapain itu Pak? Dibakar dikit-dikit, dibakar, dimakan, dibakar, dimakan. Habis berapa itu? 1 jam. Hanya untuk ngegrill. Makan sambil ngegrill butuh waktu 1 jam. Ada juga yang model masak di tempat. Disediakan kompor, panci, nanti dimasukkan, dimakan, dimasukkan, dimakan. Ada kayak gitu? Masya Allah. Hanya untuk makan mereka bisa kehilangan berjam-jam. Tinggalkan seperti ini Pak. Kita hargai waktu kita. Baik. Saya punya prinsip kalau cari warung Pak ya. Pertama, dekat. Kedua, sepi. Ketiga, enak. Keempat, murah. Terus kelima, apa? Rasa. Rasa itu mungkin taruh di paling belakang. Karena sebagian orang yang terlalu ngejar seperti ini, waktunya sia-sia, habis. Ayo dong, golek iki, golek iki, golek iki. Masya Allah. Golek panganan sampai keluar kota itu. Golek duren sampai keluar negeri. Dulu ada ulama yang keluar negeri nyari hadis. Sekarang orang keluar negeri cari panganan. Nah. Makanya kalau ada warung rame sekali udah tinggalkan saja, cari yang lain. Karena nanti kalau sudah masuk perut rasanya apa? Waduh. Sehingga tidak perlu terlalu mendewakan rasa, sebab kalau sudah masuk perut rasanya podo. Nah, ini nanti akan jadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya tentang sumpah Allah di surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu untuk menyatakan bahwa semua manusia akan mengalami kerugian.
disebabkan karena dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.